Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Imam Qurtubi meriwayatkan dari Ibnu Sabih bahwa suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengadukan tanah yang kering kerontang, musim panas yang berkepanjangan. Kata Imam Hasan Basri, minta ampunlah kepada Allah, perbanyaklah istighfar. Kemudian datang lagi seseorang yang mengadu kepada Imam Hasan Basri, wahai Tuan, saya ini miskin Tuan, tak punya harta. Saya ingin sekali punya harta karena saya fakir. Apa jawaban Imam Hasan Basri? Minta ampunlah kepada Allah, perbanyaklah istighfar. Itu jawabannya. Kemudian datang lagi seseorang yang mengeluhkan kebunnya kering sehingga tanamannya menjadi rusak dan gagal panen. Apa kata Imam Hasan Basri ketika itu diadukan? Minta ampun kepada Allah, perbanyaklah istighfar. Tiga orang yang mengadu tadi di hadapan Ibnu Sabih dan dijawab dengan jawaban yang sama oleh Imam Hasan Basri. Apa kata Ibnu Sabih? Tuan, yang pertama dan yang kedua serta yang ketiga itu aduannya tidak sama. Kenapa engkau menjawab hanya dengan satu jawaban saja? Kata Imam Hasan Basri, itu bukan jawaban yang berasal dari diriku. Itu jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Dia yang menurunkan hujan, Dia yang memberikan kalian harta, Dia yang memberikan kalian keturunan. Seluruh kenikmatan di dunia ini, seluruh kebaikan di dunia ini, Dia yang memberikannya. Maka ketika ada yang mengadukan kesulitan keuangan, ada yang mengadukan tidak punya keturunan, ada yang mengadukan kebunnya kering kerontang sehingga gagal panen dan lain-lain sebagainya, aduan-aduan itu dijawab oleh Imam Hasan Basri hanya dengan satu jawaban saja, istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin, akan membukakan hati kita, akan memberikan, akan menjadi sebab petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa itu terjadi pada diri kita. Boleh saja selama ini kita kurang mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara kita
yang tidak mendapatkan tantangan dalam kehidupan ini. Ada orang yang kehilangan jabatannya, ada orang yang kehilangan keluarganya, ada orang yang sakit, hilang kesehatannya. Maka jalannya adalah istaghfiru rabbakum, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi meminta ampun itu harus muncul dari hati yang paling dalam, dari hati yang penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meminta ampun tapi tidak muncul dari lubuk sanubarinya, maka ampun yang dimintanya itu akan menjadi sia-sia, ma'asyiral muslimin. Itu sebabnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, utlub qalbak fi thalathati mawatin. Cari hati engkau pada 3 tempat. Kata Abdullah bin Mas'ud, cari hati engkau pada 3 tempat. Tengok kalian punya hati sebenarnya atau tidak. Kalau ingin tahu kita punya hati atau tidak, maka kata beliau, tengok pada 3 tempat. Yang pertama, inda qiraatil Quran, ketika membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran yang dibaca tidak memberikan sentuhan kepada diri kita, kalau Al-Quran yang dibaca tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada diri kita, bahkan waliyadzubillah, sekarang banyak yang menjadi selebriti Al-Quran. Semua penghafal Al-Quran dijadikan objek untuk selebritas dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai itu terjadi, ma'asyiral muslimin. Boleh dipopulerkan, tapi tidak harus, tidak semestinya seperti selebriti-selebriti lain. Jangan sampai kalau Al-Quran tidak memberikan pengaruh kepada hati kalian, itu tanda kalian tak punya hati. Tanda engkau tidak punya hati, kata Abdullah bin Mas'ud. Cari hati kau pada tempat yang lain. Kapan? Fi majalisil zikri, di majlis-majlis zikir. Kalau zikir yang kita ucapkan, kalau zikir yang kita sampaikan, kita selalu mengatakan astaghfirullah, kita selalu mengatakan subhanallah, kita selalu mengatakan alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, Allah dan lain-lain sebagainya. Kalau itu tidak mempengaruhi hati kita, ma'asyiral muslimin, itu tandanya kita tidak punya hati. Yang ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud, fi waqtil khulwah, pada waktu khalwat, ketika engkau bersendirian dengan Allah Ta'ala, di dalam salatmu, di dalam munajatmu. Ketika seseorang salat tahajud, kemudian dia tidak dapat meneteskan air matanya, tak mempengaruhi sama sekali ibadah yang dilakukan itu kepada dirinya, maka engkau tidak punya hati. Kata Abdullah bin Mas'ud, fatlub, maka mintalah, fatlub ilallah ayyamunna alaika qalban fa innahu laisa laka qalb. Maka mintalah kepada Allah. Ketika ketiga hal itu terjadi pada diri kita, mintalah hati yang baru kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya engkau tidak memiliki hati. Sesuatu yang kita ucapkan tapi tidak muncul dari hati kita, ma'asyiral muslimin, maka tidak akan menghambat bencana yang datang, tidak akan menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menjadi penghalang segala macam musibah yang terjadi di antara kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidak mungkin Allah menyiksa mereka sementara mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin, rahimani wa rahimakumullah, istighfar memiliki rahasia yang luar biasa. Berapa banyak masalah kita selesai dengan istighfar. Yang kita harapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Di atas dunia ini, apapun yang kita lakukan, yang kita pinta dari Allah Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita. Perbanyaklah istighfar, jangan tinggalkan istighfar, karena dengan istighfar banyak hal-hal yang tak mungkin terselesaikan oleh diri kita, walaupun dibantu oleh orang lain, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki jalan keluar yang tak terduga-duga oleh kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nurul iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Tahassanna bidhil 'izzati wal jabarut wa antasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Isrif 'anna al-waba'a wal bala'a wa qina syarrad da'i bi lutfika wa rahmatika ya arhamar rahimin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.